Saya ucapkan selamat datang di channel Panggung Rejo 2020. Pada video kali ini saya membahas mengenai tentang rumah sehat dibangun dengan anggaran rencana biaya di bawah 100 jutaan ya. Mungkin Bapak atau Ibu, Om, Tante, Bude, kakak ya, menginginkan sebuah bangunan dengan konsep sederhana yang nyaman, tentu juga sehat. Anda bisa menyimak pada video kali ini sampai habis, dan saya mohon untuk jangan di skip pada video kali ini. Ya, yang belum subscribe saya ucapkan selamat untuk mensubscribe dan like-nya, karena like dan subscribe merupakan salah satu bagian untuk berpartisipasi dalam mendukung channel Panggung Rejo 2020 ini biar lebih maju, biar lebih menarik, membuat konten-konten baru mengenai tentang konsep bangunan gedung ya. Gambar ini salah satu konsep yang mengenai rumah tinggal, di mana mengedepankan sebuah tentang bangunan rumah sehat. Bisa melihat dari daftar dan ketentuan mengenai bagaimana sih bangunan rumah sehat dan bagaimana bahan-bahannya. Yang pertama adalah tidak terbuat dari bahan bangunan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, debu total tidak lebih dari 150 meter kubik. Yang kedua, menyinggung mengenai rangka atap, tidak dibenarkan memasang dengan penutup atap asbes bebas yang tidak melebihi dari 0,5 dengan satuan fiber per meter kubik atau per 4 jam. Yang ketiga, bahan material dari bahan bangunan tersebut tidak boleh ada timah hitam yang melebihi dari 300 mg per kilogramnya ya. Dan material dari bahan bangunan tersebut juga tidak diperkenankan terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Komponen dan penataan ruang yang sangat cukup ya. Maksudnya yang sangat cukup di sini melalui dari penataan ruang. Komponen rumah harus memiliki persyaratan fisik dan biologis, antara lain lantai kedap air ya, dan mudah dibersihkan. Itu faktor yang terpenting, dan termasuk salah satunya dinding. Di ruang tidur, ruang keluarga, ruang buat anak,
dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara biar tetap terjaga. Dan di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan. Itu salah satu juga termasuk dari faktor rumah sehat, ya. Lanjut ke mengenai tentang atap. Rumah tersebut bumbungannya yang memiliki tinggi 10 meter dari permukaan tanah atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir, ya. Bapak ataupun ibu mungkin dalam membangun bangunan rumah sehat itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu yang sesuai dengan peruntukannya, yang bersih, yang rapi dalam penataan mengenai ruang tamu, termasuk ruang keluarga. Gimana ketika keluarga berkumpul di dalam sebuah rumah yang sederhana dan sehat, itu juga perlu dalam penataan ruang. Bagaimana agar penghuni rumah tersebut merasa nyaman ketika ruangan keluarga tersebut, kalau misalkan kotor ya tentu harus dibersihkan. Itu ruangan keluarga tersebut jangan sampai ada bahan-bahan material yang sulit untuk dibersihkan, termasuk ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, dan ruang bermain untuk anak. Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap biar asap itu tidak mengepul di dalam rumah. Maka tadi sudah saya singgung juga mengenai tentang ventilasi udara yang fungsinya juga untuk pembuangan asap, jadi tidak mengepul di dalam rumah menyatu dengan sebuah dapur, ya. Bapak ataupun ibu itu harus perlu untuk diperhatikan juga. Mungkin dari penonton video ini menginginkan rumah sehat dalam hal pembangunan maupun perencanaan dengan anggaran biaya yang sangat bisa dibilang sedang, bisa. Saya insya Allah sanggup menyelesaikan dengan besaran dana di bawah nilai 100 jutaan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di luar sana membutuhkan sebuah tenaga kerja mengenai bidang bangunan, dalam hal borong kerja maupun dalam hal Bapak Ibu ingin membangun terima kunci. Insya Allah channel Panggung Rejo 2020 sanggup dan siap melaksanakan tugas dengan sepenuhnya. Kami akan siap melayani Anda dengan setulus hati tentunya, ya. Kembali lagi mengenai dalam hal tentang bangunan gedung tersebut, itu juga menyangkut pencahayaan. Itu ya salah satu bagian dari rumah sehat. Pencahayaannya yang alami atau buatan, yang langsung maupun tidak langsung, dapat menerangi seluruh ruangan, ya. Minimal intensitasnya 60 lux dan tidak
menyilaukan. Itu dari sisi pencahayaan ya. Termasuk kualitas udara. Di dalam rumah tidak melebihi ketentuan suhu udara nyaman itu berkisar 18 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Juga kelembapan udara berkisar antara 40% sampai 70%. Tak terlepas dari hal tersebut, juga mengkaitkan tentang konsentrasi gas SO2 tidak melebihi 0,10 ppm per 24 jam. Pertukaran udara air exchange rate ya 5 kaki kubik per menit per penghuni. Dan juga konsentrasi gas CO2 tidak melebihi dari 100 ppm per 8 jam. Lanjut ke konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi dari 150 mg per meter kubik. Dan juga ventilasi luasan penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luasan lantai. Saya seringkali juga membahas mengenai tentang saluran air bersih, air kotor, biar ketika hujan baik halaman Bapak Ibu tidak terjadi sebuah genangan air, itu harus memerlukan sanitasi yang tepat pada saat dalam hal pembangunan. Kalau di rumah Bapak Ibu ketika musim hujan tiba, air tersebut menggenangi beberapa hari, secara otomatis akan timbul di situ, dibuat sebagai rumah nyamuk untuk tempat bertelurnya. Nyamuk juga bisa membahayakan seperti nyamuk Aedes aegypti tentunya ya. Itu bisa menyerang penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Konsep dari rumah sehat ini juga pada umumnya sering dijumpai di rumah-rumah penduduk yang pada umumnya modelnya ini klasik ya. Itu ketinggian dari permukaan tanah saya buat 40 cm, dan di depan ada teras dan saya pakai lantai dengan ukuran 60-60. Ada 2 jendela di depan ruang tamu, 1 pintu, dan ada jendela lagi, itu adalah jendela yang ada di kamar depan. Jadi udaranya tentu juga menentukan tentang kenyamanan penghuni yang ada di rumah. Di atasnya plat duct itu ada desain huruf Y dan L, itu yang mempunyai fungsi juga ketika ada angin biar keluar masuk, atau istilahnya ventilasi ya, angin-angin. Kalau orang Jawa menyebutkan itu adalah angin-angin, dan angin-angin tersebut terbuat dari bahan material dari beton yang sesuai dengan pada umumnya yang ada pada masyarakat.
Bapak atau Ibu yang mungkin menginginkan tentang jasa gambar di channel ini juga sanggup melayani pesanan tersebut, bisa menghubungi pada nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Dan juga mengenai kepadatan hunian ruangan tidur ya, saya jelaskan. Luas ruangan tidur minimal itu paling tidak adalah 6 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang dalam satu ruangan tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun ya. Kriteria rumah sehat menurut ya dari Kemenkes itu anjurannya mungkin salah satunya seperti itu. Dan apabila dalam penjelasan di video ini ada kurang dan lebihnya, baik ada kekurangan dalam penjelasan yang secara lengkap atau salah dalam menjelaskan, mungkin yang ada di luaran sana bisa dimaafkan untuk dikoreksi.